Bapak dan Ibu yang saya hormati, memasuki usia 60 tahun ke atas seringkali membawa perasaan yang bercampur aduk. Di satu sisi kita merasa lebih matang, lebih bijaksana, lebih tenang menghadapi hidup. Namun di sisi lain, ada kekhawatiran yang sering muncul diam-diam. Bisakah saya tetap mandiri di usia tua? Bisakah saya hidup tanpa membebani anak-anak? Pertanyaan-pertanyaan itu wajar, karena semakin bertambah usia, kita semakin sadar bahwa tidak selamanya anak punya waktu dan tenaga seperti dulu ketika mereka kecil dan selalu berada di dekat kita. Maka banyak orang mulai belajar berdiri dengan kaki sendiri, bukan karena tidak ada yang peduli, tapi karena ingin menjaga harga diri dan kedamaian keluarga. Bapak dan Ibu, sebelum kita mulai pembahasan hari ini, saya ingin mengajak kita berinteraksi sebentar. Silakan tuliskan di kolom komentar, sekarang Bapak dan Ibu tinggal di kota mana? Apakah di Jakarta, Surabaya, Medan, Makassar, Yogyakarta, atau mungkin di kota kecil yang penuh kenangan masa muda? Dengan berbagi asal kota, kita seperti sedang duduk di ruang tamu yang sama, saling mengenal dan saling menguatkan di usia senja. Kenyataannya, banyak orang membayangkan bahwa masa tua akan dijalani dengan bantuan penuh dari anak-anak. Namun hidup sering berjalan berbeda. Anak sibuk bekerja, sibuk mengurus keluarga, bahkan ada yang tinggal jauh di luar kota. Disinilah seni hidup mandiri di usia senja mulai terasa. Mandiri bukan berarti hidup sendirian atau merasa tidak dipedulikan. Mandiri adalah kemampuan untuk menjaga diri sendiri, menjaga kesehatan, menjaga hati tetap tenang, dan tidak menaruh seluruh harapan kebahagiaan pada orang lain. Karena hidup yang bergantung sepenuhnya pada keluarga sering membuat hati mudah kecewa, sementara kemandirian memberi ruang bagi kita untuk tetap bahagia meski keadaan berubah. Bapak dan Ibu mungkin pernah melihat seorang lansia yang hidupnya tetap bugar meski tinggal seorang diri. Wajahnya cerah, langkahnya ringan, dan senyumnya tulus setiap kali bertemu orang lain. Banyak yang mengira kehidupannya pasti mudah atau ia diberkahi rezeki yang besar, padahal rahasianya sederhana. Ia memegang beberapa prinsip penting yang membuat hidupnya teratur, tenang, dan tidak berantakan. Kunci-kunci ini bukan tentang uang yang banyak atau bantuan yang melimpah, melainkan tentang kebiasaan yang ia tanam setiap hari. Kebiasaan yang membuatnya tetap kuat meski tidak bergantung pada keluarga. Dan itulah yang akan kita bahas dalam video ini. 5 kunci utama agar kita bisa tetap sehat, tetap bahagia, dan tetap berharga di mata diri sendiri meskipun tidak sepenuhnya mengandalkan anak atau keluarga. Bukan kunci yang rumit, bukan pula teori berat, tapi langkah-langkah sederhana yang bisa dilakukan siapa saja, kapan saja, bahkan mulai hari ini. Karena hidup di usia senja bukan tentang siapa yang menemani, tapi tentang bagaimana kita memperlakukan diri sendiri dengan penuh kasih dan kehormatan. Bapak dan Ibu yang saya hormati, tubuh adalah rumah pertama yang Tuhan titipkan kepada kita. Sejak kecil hingga rambut memutih, tubuh inilah yang setia menemani setiap langkah. Namun sayangnya, banyak lansia baru menyadari nilai penting tubuh ketika ia mulai lemah. Padahal kesehatan di usia senja bukan lagi soal ingin hidup panjang, tetapi bagaimana kita bisa bergerak dengan nyaman tanpa merepotkan orang lain. Percuma umur panjang bila setiap hari harus bergantung pada orang lain hanya untuk berjalan ke kamar mandi atau bangun dari tempat tidur. Karena itu, menjaga tubuh menjadi kunci pertama agar kita tetap mandiri. Banyak orang berpikir menjaga tubuh berarti harus olahraga berat atau mengikuti tren kesehatan yang merepotkan. Padahal langkah yang paling bermanfaat justru yang sederhana, yang bisa dilakukan di rumah, di teras, atau saat berjalan kecil mengelilingi halaman. Jalan kaki 20-30 menit setiap pagi adalah salah satu investasi terbaik untuk kesehatan jantung dan kekuatan kaki. Gerakan ringan seperti mengangkat tangan, memutar bahu, atau peregangan sederhana juga sudah cukup untuk melenturkan sendi dan melancarkan peredaran darah. Tidak perlu memaksakan diri. Yang penting rutin, konsisten, dan dilakukan dengan niat menjaga diri. Saya teringat cerita seorang ibu berusia 68 tahun bernama Bu Sulastri. Beliau tinggal sendirian sejak suaminya meninggal 5 tahun lalu. Awalnya tubuhnya sering lemas, lututnya nyeri, dan ia merasa tidak berdaya. Namun suatu hari dokter menyarankan hal sederhana. Berjalan tiap pagi sedikit demi sedikit. Seminggu berjalan 5 menit,
lalu menjadi 10 menit, dan bertambah hingga 20 menit. Tanpa terasa tubuhnya jauh lebih kuat, ia jarang sakit, dan yang paling penting, ia bisa mengurus dirinya sendiri. Ternyata tubuh ini masih mau diajak kerja asal kita sayang sama dia. Begitu katanya sambil tersenyum. Selain bergerak, memperhatikan makanan adalah hal penting yang sering disepelekan. Banyak lansia masih memanjakan lidah dengan makanan asin, manis, atau berlemak, lalu heran mengapa tensi naik atau sendi sering nyeri. Setiap suapan adalah pilihan. Mau menjadi obat atau menjadi racun, makanlah lebih banyak sayur, buah, dan protein yang baik. Kurangi bumbu berlebihan dan perbanyak air putih. Jangan menunggu haus, karena tubuh lansia sering terlambat memberi tanda dehidrasi. Ingatlah, tubuh sehat bukan hadiah dari orang lain, tetapi hasil dari kebiasaan yang kita pilih sendiri. Bapak dan Ibu, sebelum kita lanjut, saya ingin bertanya pelan-pelan. Kebiasaan apa yang saat ini paling membantu Bapak Ibu menjaga kesehatan tubuh? Jalan pagi, minum air hangat, atau senam ringan? Silakan tuliskan di kolom komentar. Cerita Bapak Ibu mungkin bisa menginspirasi orang lain untuk mulai menjaga tubuh juga. Bapak dan Ibu yang saya hormati, tubuh yang kuat tentu penting, tetapi pikiran yang tajam jauh lebih berharga. Banyak orang takut pikun, takut lupa, takut tidak mampu mengurus diri sendiri. Padahal pikiran tidak tiba-tiba melemah hanya karena usia. Pikiran melemah ketika kita berhenti menggunakannya. Pikiran seperti otot, semakin sering dilatih, semakin kuat ia bertahan. Dan menjaga pikiran aktif adalah salah satu kunci agar kita tetap mandiri, tetap bisa mengambil keputusan sendiri, dan tetap tenang menjalani hari tanpa kebingungan. Ada anggapan bahwa setelah usia 60 tahun, kemampuan berpikir manusia pasti menurun. Namun itu tidak sepenuhnya benar. Banyak lansia yang ternyata memiliki cara bicara yang jernih, daya ingat yang kuat, dan logika yang tajam melebihi orang muda. Rahasianya bukan terletak pada pendidikan tinggi atau kecerdasan bawaan, tetapi pada kebiasaan sederhana yang mereka lakukan setiap hari. Mereka tidak membiarkan otak tidur terlalu lama. Mereka membaca, menulis, berdiskusi, dan terus memberi tantangan kecil pada pikiran mereka. Saya teringat seorang kakek bernama Pak Pranoto, berusia 74 tahun. Meski penglihatannya tidak secerah dulu, ia masih rajin membaca koran setiap pagi. Bukan hanya membaca, ia juga menandai artikel yang menarik untuk kemudian didiskusikan dengan teman-temannya ketika mereka bertemu sore hari di balai warga. Kalau otak tidak diajak bicara, nanti dia malas bekerja. Begitu katanya sambil tertawa. Dan benar saja, Pak Pranoto tetap lincah dalam berdialog, masih mampu mengurus keuangannya sendiri, bahkan masih membantu tetangganya mengisi formulir administrasi yang rumit. Menjaga pikiran tetap hidup tidak harus sulit. Aktivitas sederhana seperti membaca buku, menonton tayangan edukatif, bermain teka-teki silang, sudoku, atau catur dapat memberikan stimulasi luar biasa. Bahkan menulis catatan harian atau menulis rasa syukur setiap malam adalah latihan yang memperkuat memori dan emosi positif. Selain itu, berinteraksi dengan orang lain juga merupakan vitamin mental terbaik. Setiap percakapan melatih otak untuk berpikir, menyimak, mengingat, dan merespons. Bapak dan Ibu, pikiran yang aktif adalah pondasi bagi kemandirian. Dengan pikiran yang jernih, kita lebih mudah mengatur keuangan, memilih makanan sehat, memahami obat yang harus diminum, dan membuat keputusan terbaik bagi diri sendiri. Pikiran yang kuat membuat hidup tidak mudah goyah. Ia membantu kita tetap percaya diri meski usia terus bertambah. Karena menua itu pasti, tetapi pikiran yang layu sebelum waktunya adalah pilihan. Selama kita mau menggerakkan otak setiap hari, ia akan tetap setia menemani hingga rambut memutih seluruhnya. Bapak dan Ibu yang saya hormati, tubuh yang sehat dan pikiran yang jernih tidak akan sempurna tanpa ketenangan batin. Banyak lansia yang tampak kuat dari luar, tetapi hatinya masih membawa luka lama, kekecewaan, atau perasaan kesepian yang tidak pernah benar-benar mereka ungkapkan. Padahal di usia senja, yang paling kita butuhkan bukan lagi kekayaan atau pujian, tetapi hati yang damai. Hati yang mampu menerima kehidupan apa adanya, tanpa terus menoleh ke belakang membawa beban yang tidak perlu. Ketenangan batin tidak hadir begitu saja. Ia tumbuh dari kebiasaan kecil, belajar melepas hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan, belajar memaafkan meski hati masih terasa perih,
dan belajar bersyukur meski keadaan tidak selalu sesuai harapan. Banyak lansia yang batinnya mudah gelisah karena terlalu sering mengulang masa lalu di dalam pikiran. Andai dulu saya begini, andai waktu bisa diputar, padahal waktu tidak pernah berjalan mundur. Dan semakin sering kita tinggal di masa lalu, semakin berat langkah kita di masa kini. Saya teringat seorang ibu bernama Bu Halimah, berusia 70 tahun. Dulu ia menyimpan banyak penyesalan tentang anak-anaknya, tentang suaminya, dan tentang keputusan-keputusan masa lalu. Namun beberapa tahun terakhir hidupnya berubah. Ia mulai mengisi pagi dengan doa singkat, sore dengan zikir lembut, dan malam dengan menulis 3 hal yang ia syukuri. Ternyata hati yang penuh syukur tidak sempat memikirkan hal yang menyakitkan, katanya. Senyumnya kini jauh lebih damai, wajahnya lebih sejuk, dan ia menjadi tempat banyak tetangga meminta nasihat. Bukan karena ia hidup sempurna, tapi karena hatinya siap menerima hidup dengan ringan. Ketenangan batin tidak selalu berarti tidak ada masalah. Justru ketenangan hadir ketika kita mampu menghadapi masalah tanpa membiarkannya mengambil alih seluruh kebahagiaan kita. Kadang kita perlu memilih pertempuran. Tidak semua hal harus kita tanggapi. Tidak semua ucapan orang harus kita masukkan ke hati. Di usia senja, menyaring orang dan pikiran yang masuk ke dalam hati adalah bentuk perlindungan diri. Fokuslah pada hal-hal yang membuat jiwa tenang, beribadah, merawat tanaman, membaca kisah-kisah baik, atau sekadar duduk di teras menikmati angin sore yang lembut. Bapak dan Ibu, saya ingin mendengar pandangan Anda. Menurut Bapak Ibu, apa hal sederhana yang paling membantu menenangkan hati? Apakah berzikir, berkebun, atau sekadar duduk di teras sambil menyeruput teh hangat? Silakan tuliskan di komentar. Mungkin pengalaman Bapak Ibu bisa menjadi obat bagi hati orang lain. Bapak dan Ibu yang saya hormati, salah satu hal yang sering membuat lansia merasa terbebani adalah urusan keuangan. Bukan karena ingin hidup mewah, tetapi karena kebutuhan di usia tua memang berbeda. Obat, pemeriksaan kesehatan, makanan yang lebih teratur, semuanya membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Itulah sebabnya menata keuangan menjadi salah satu kunci penting, agar kita tidak hanya mandiri secara fisik dan batin, tetapi juga mandiri secara finansial. Karena pada akhirnya, kemandirian finansial bukan sekadar soal uang, tapi soal menjaga martabat diri. Banyak orang tua yang dulu bergantung sepenuhnya pada pasangan untuk urusan keuangan. Ada yang tidak tahu berapa tabungan keluarga, tidak tahu cara mengambil uang di bank, bahkan tidak tahu bagaimana mengatur belanja bulanan. Ketika pasangan tiada, semuanya terasa berat. Kebingungan bercampur kecemasan membuat hari-hari terasa lebih menekan. Padahal menata keuangan tidak harus rumit. Yang penting kita tahu alur uang masuk dan keluar, serta mampu menjaga agar kebutuhan pokok tetap terpenuhi tanpa mengorbankan kesehatan atau ketenangan. Saya teringat kisah seorang pensiunan bernama Pak Mardani. Beliau hidup sederhana di rumah kecil peninggalan istrinya. Pendapatannya tidak besar, hanya dari pensiun dan sedikit hasil kebun. Namun yang membuatnya tenang adalah caranya mengatur keuangan. Ia mencatat setiap pengeluaran, memilih hidup sederhana, dan selalu menyisihkan sedikit untuk kebutuhan darurat. Saya tidak kaya, katanya, tapi saya tidak takut besok. Kesederhanaan itu justru membuat hidupnya lapang. Anak-anaknya pun merasa tenang karena tahu ayah mereka mampu mengurus dirinya sendiri, tanpa merasa terbebani. Menata keuangan bukan hanya tentang mencatat angka. Ini juga tentang menghindari kebiasaan yang merugikan. Banyak lansia masih ingin mempertahankan gaya hidup lama, membeli barang yang tidak terlalu dibutuhkan, terlalu sering mengikuti arisan yang memberatkan, atau memberi bantuan di luar kemampuan. Kebaikan memang penting, tetapi jangan sampai membuat diri sendiri kesulitan. Ingatlah, membantu orang tidak harus selalu dengan uang. Doa, perhatian, dan nasihat baik juga termasuk sedekah yang nilainya besar di sisi Tuhan. Bapak dan Ibu, kemandirian finansial di usia senja membuat kita lebih bebas. Bebas memilih makanan sehat tanpa takut kekurangan, bebas berobat tanpa membebani anak, dan bebas memberi sesuatu dari ketulusan, bukan dari paksaan. Dengan keuangan yang tertata, kita tidak hidup dalam kecemasan. Kita hidup dengan tenang. Tenang karena tahu kita masih bisa berdiri di atas kaki sendiri. Dan itulah salah satu bentuk kebahagiaan tertinggi di usia tua. Bapak dan Ibu yang saya hormati, banyak orang mengira bahwa hidup mandiri di usia senja berarti hidup sendirian.
Padahal mandiri bukan berarti menjauh dari manusia lain. Justru salah satu rahasia agar hati tetap hangat dan pikiran tetap sehat adalah menjaga hubungan sosial yang baik, tulus dan menenangkan. Manusia tidak diciptakan untuk hidup sendiri. Di usia 60, 70, bahkan 80 tahun sekalipun, kita tetap membutuhkan obrolan ringan, sapaan hangat, serta kehadiran orang-orang yang membuat hati merasa hidup. Seringkali kita melihat lansia yang tinggal sendiri tetapi tetap ceria karena memiliki jaringan sosial yang sehat. Mereka punya tetangga yang suka menyapa, teman sebaya yang rajin berkabar, atau komunitas kecil tempat mereka berkumpul untuk berdoa, senam pagi, atau sekadar minum teh sambil bertukar cerita. Kehangatan seperti inilah yang membuat seseorang tidak mudah larut dalam kesepian. Karena hati manusia, betapapun kuatnya, tetap membutuhkan perhatian dan rasa memiliki. Saya teringat kisah seorang kakek bernama Pak Rashid. Usianya 75 tahun dan ia tinggal sendiri setelah istrinya wafat. Anak-anaknya tidak tinggal jauh, tetapi tentu punya kesibukan. Namun Pak Rashid tidak pernah terlihat murung. Setiap pagi ia membantu membersihkan mushola. Sore hari ia duduk di warung kopi kecil untuk berbincang dengan teman-temannya. Dan malam ia bergabung dengan kelompok pengajian. Rumah boleh sepi, tapi hati jangan ikut sepi, begitu katanya. Dan benar saja, meskipun tinggal sendiri beliau tidak pernah merasa sendirian. Menjaga hubungan sosial juga berarti bijak memilih lingkungan. Di usia senja, kita tidak punya waktu untuk terlibat dalam konflik, drama, atau gosip yang melelahkan hati. Lebih baik dekat dengan beberapa orang yang tulus daripada banyak orang yang hanya membawa energi negatif. Teman yang baik bukan yang membuat kita merasa rendah diri, tetapi yang membuat kita merasa dihargai. Sebaliknya, jika ada lingkungan yang membuat hati tidak nyaman, tidak apa-apa menjaga jarak demi kesehatan batin kita. Bapak dan Ibu, saya ingin mendengar cerita Anda. Siapa orang yang paling sering membuat hari Bapak Ibu terasa lebih hangat? Tetangga? Teman mengaji? Atau mungkin sahabat lama yang masih rajin menyapa? Silakan bagikan di kolom komentar. Cerita Anda bisa menjadi inspirasi bagi yang lain. Bapak dan Ibu yang saya hormati, 5 kunci yang sudah kita bahas bukanlah 5 hal yang berdiri sendiri. Semuanya saling berkaitan seperti rangkaian yang menguatkan satu sama lain. Menjaga tubuh membuat kita tetap mampu bergerak. Menajamkan pikiran membantu kita mengambil keputusan terbaik. Menjaga ketenangan batin membuat hari-hari terasa ringan. Menata keuangan memberi rasa aman dan tidak terbebani. Dan hubungan sosial yang sehat memberi kehangatan dalam hati. Jika salah satu rapuh, kehidupan akan terasa goyah. Tetapi jika semuanya berjalan seimbang, hidup di usia senja menjadi jauh lebih indah, lapang, dan bermartabat. Banyak orang terjebak pada pemikiran bahwa menjadi mandiri berarti hidup tanpa bantuan siapapun. Padahal bukan itu maknanya. Mandiri berarti mampu merawat diri tanpa harus selalu meminta pertolongan untuk hal-hal kecil. Mandiri berarti memiliki tubuh yang cukup kuat untuk bekerja ringan, pikiran yang mampu mengingat dan merencanakan, hati yang tenang menghadapi cobaan, keuangan yang aman, dan jaringan sosial yang bisa mendukung ketika dibutuhkan. Dengan begitu, kita berjalan bukan sebagai beban, tetapi sebagai pribadi yang kuat dan percaya diri. Saya teringat seorang nenek bernama Ibu Rahayu. Usianya 71 tahun. Ia tinggal di rumah sederhana peninggalan suaminya. Meskipun sendirian, hidupnya tampak penuh. Ia bangun pagi dengan semangat, menyapu halaman sambil bercanda dengan tetangga, menulis di buku harian setelah sholat zuhur, dan setiap sore mengunjungi posyandu untuk membantu mencatat kehadiran balita. Saya tidak kaya, katanya, tapi saya merasa cukup. Ia menghabiskan hari-harinya dengan keseimbangan, tubuh yang dirawat, pikiran yang diasah, hati yang ditenangkan, uang yang dikelola, dan hubungan sosial yang dijaga. Tidak heran anak-anaknya pulang dengan hati lega setiap kali menjenguknya. Kelima kunci ini juga mengajarkan kita satu hal penting, bahwa usia tua bukan berarti hidup berhenti. Justru ini adalah masa bagi kita untuk menuai buah dari apa yang kita tanam sepanjang hidup. Jika kita merawat tubuh hari ini, tubuh akan menjaga kita esok hari. Jika kita menjaga pikiran, ia akan membantu mencegah kebingungan dan kepanikan. Jika hati kita damai, hidup terasa lebih ringan meski cobaan datang.
Jika keuangan tertata, kita hidup tanpa rasa takut kekurangan. Dan jika hubungan sosial sehat, kita tidak kesepian meski tinggal sendiri. Bapak dan Ibu menjalani usia senja dengan baik bukan soal siapa yang menemani, tetapi bagaimana kita mempersiapkan diri. Dengan memegang kelima kunci ini, kita tidak hanya menjadi lebih kuat, tetapi juga memberikan ketenangan bagi anak dan keluarga. Mereka akan melihat bahwa kita baik-baik saja, tetap bahagia, tetap mandiri, dan tetap berharga. Dan bagi diri kita sendiri, kelima kunci itu adalah hadiah yang membuat hari-hari terasa lebih berarti. Bapak dan Ibu yang saya hormati, setelah membahas kelima kunci hidup mandiri di usia senja, sekarang kita lihat bagaimana kunci-kunci itu bekerja dalam kehidupan nyata. Karena teori memang bisa dihafal, tetapi teladan hidup jauh lebih mudah menyentuh hati. Dan seringkali kisah seseorang mampu memberi kita dorongan untuk memulai perubahan kecil dalam hidup kita sendiri. Hari ini saya ingin mengajak Bapak dan Ibu mengenal satu sosok inspiratif. Pak Rahmat, seorang pria 72 tahun, yang menunjukkan bahwa usia tidak pernah menjadi penghalang untuk hidup bahagia meski tinggal seorang diri. Pak Rahmat sudah ditinggal istrinya 10 tahun yang lalu. Anak-anaknya merantau dan pulang hanya saat liburan. Sekilas, hidup seperti itu tampak sepi. Namun ketika saya berbicara dengannya, justru saya tidak melihat kesepian sama sekali. Ia bangun pagi dengan langkah ringan, berjalan mengelilingi kampung sambil menyapa semua orang yang ia temui. Tubuhnya tetap kuat karena ia tidak pernah melewatkan rutinitas jalan paginya. Badan ini harus diajak kerja. Begitu katanya sambil tersenyum. Ia merawat dirinya bukan untuk orang lain, tapi untuk menjaga harga diri dan kenyamanan hidupnya sendiri. Yang membuat saya kagum adalah bagaimana ia menjaga pikirannya tetap hidup. Di ruang tamunya, rak buku kecil penuh dengan novel, buku agama, dan majalah lama yang masih ia baca berulang-ulang. Setiap sore ia duduk di teras menulis catatan harian, tentang apa yang ia syukuri, tentang doa yang ingin ia panjatkan, atau sekadar kenangan yang membuat hatinya hangat. Kebiasaan ini menjaga pikirannya tetap tajam, dan membuat hatinya tetap ringan. Kalau hati disibukkan dengan syukur, kita tidak sempat mengeluh, ucapnya. Dari sisi keuangan, Pak Rahmat hidup dari uang pensiun dan hasil menyewakan satu kamar di rumahnya. Ia tidak membeli barang yang tidak penting, bahkan ia rutin menyisihkan sedikit uang untuk bersedekah setiap Jumat. Biar uangnya ikut bekerja cari pahala, katanya bersahaja. Kesederhanaan ini membuat hidupnya damai. Anak-anaknya pun sering berkata, ayah tidak pernah terlihat kesulitan, dan itulah yang membuat mereka pulang dengan hati lega. Yang membuat hidup Pak Rahmat semakin berwarna adalah hubungan sosialnya. Ia aktif di masjid, membantu kebersihan, sesekali memimpin doa, dan sering menjadi tempat curhat warga. Ia tidak menunggu orang datang untuk menghiburnya. Justru ia yang menebarkan kebaikan sehingga kebahagiaan datang menghampirinya. Melihat Pak Rahmat, kita belajar bahwa 5 kunci hidup mandiri bukanlah teori kosong. Jika dijalani dengan niat yang baik, hasilnya nyata dan membawa ketenangan. Bapak dan Ibu, saya ingin bertanya, menurut Anda, dari kisah Pak Rahmat tadi, kebiasaan mana yang paling menginspirasi? Apa yang ingin Bapak Ibu coba mulai hari ini? Jalan pagi, menulis syukur, atau menata keuangan? Silakan tulis di kolom komentar. Siapa tahu langkah kecil Anda menjadi inspirasi bagi orang lain. Bapak dan Ibu yang saya hormati, setelah kita melihat bagaimana 5 kunci itu bekerja dalam kehidupan nyata, kini saatnya membicarakan sesuatu yang paling penting. Langkah pertama. Banyak orang menunda perubahan dengan alasan, saya sudah tua, untuk apa memulai sekarang? Padahal perubahan tidak mengenal usia. Bahkan satu langkah kecil yang dimulai hari ini bisa mengubah kualitas hidup kita dalam beberapa bulan ke depan. Kita tidak perlu menunggu semuanya sempurna. Yang kita butuhkan hanya keberanian untuk memulai langkah sederhana, perlahan tetapi konsisten. Perubahan itu tidak harus besar, tidak harus langsung bangun jam 4 pagi, olahraga 1 jam, atau menabung dalam jumlah besar. Justru perubahan yang bertahan lama biasanya datang dari kebiasaan kecil yang dilakukan setiap hari. Seperti berjalan 10 menit sebelum matahari terik, membaca 1 halaman buku sebelum tidur, menyisihkan uang 1.000 atau 2.000 rupiah saja untuk tabungan kecil, atau menuliskan 3 hal yang kita syukuri setiap malam. Hal-hal kecil seperti ini jika dilakukan secara rutin, akan menjadi fondasi kuat untuk menjaga kesehatan tubuh, ketajaman pikiran, ketenangan hati,
dan kemandirian finansial. Namun tidak bisa dipungkiri bahwa memulai sesuatu kadang terasa berat. Tubuh belum terbiasa, pikiran sering menunda, dan hati kadang masih diliputi rasa malas atau kecewa. Tapi percayalah, semakin sering kita memberi kesempatan pada diri sendiri, semakin ringan langkah itu terasa. Bahkan tubuh dan pikiran kita akan mulai mencari kebiasaan baik tersebut. Sama seperti Pak Rahmat yang memulai kebiasaannya dari hal-hal kecil, hingga akhirnya menjadi bagian dari hidupnya. Perubahan besar selalu dimulai dari langkah kecil yang dianggap tidak berarti oleh orang lain, dan yang perlu kita ingat, perjalanan ini bukan hanya untuk kita sendiri. Dengan hidup sehat, tenang, dan mandiri, kita juga memberi kado terbaik bagi anak-anak dan cucu. Mereka tidak lagi pulang dengan rasa khawatir, tetapi dengan rasa rindu. Mereka melihat kita bahagia, dan itu adalah hadiah terbesar yang bisa seorang orang tua berikan. Kita menjadi contoh bahwa usia senja bukan akhir dari segalanya, melainkan bab baru yang penuh kebijaksanaan. Kita menunjukkan bahwa menjadi tua bukan berarti lemah, tetapi menjadi lebih bijak dalam memilih apa yang penting dalam hidup. Bapak dan Ibu, sebelum kita lanjut ke segmen berikutnya, saya ingin mengajak Anda merenung sejenak. Kebiasaan kecil apa yang ingin Anda mulai hari ini? Apakah berjalan sebentar di pagi hari, menulis rasa syukur di sore hari, atau mulai belajar menata keuangan sederhana? Silakan tuliskan di kolom komentar. Siapa tahu jawaban Anda membuka pintu semangat bagi orang lain yang sedang berjuang. Bapak dan Ibu yang saya hormati, kini kita telah membahas 5 kunci hidup mandiri di usia senja. Menjaga tubuh, menajamkan pikiran, menenangkan hati, menata keuangan, dan merawat hubungan sosial. Kelima kunci ini bukanlah teori yang sulit diterapkan. Justru semuanya adalah hal sederhana yang bisa dimulai perlahan sesuai kemampuan. Jika satu saja kita lakukan dengan konsisten, hidup di usia senja sudah terasa jauh lebih ringan. Namun jika kelimanya kita jalani bersama-sama, kita akan menemukan ketenangan yang mungkin selama ini kita cari. Bayangkan beberapa tahun dari sekarang, Bapak dan Ibu duduk di teras rumah menikmati udara pagi. Tubuh terasa lebih ringan, napas terasa lega, hati terasa lapang. Tidak ada rasa khawatir yang menumpuk. Tidak ada beban yang memberatkan pundak. Semua kebutuhan sudah terjaga dengan baik. Anak-anak datang bukan karena cemas, tetapi karena ingin berkumpul dengan penuh kasih. Cucu-cucu berlari di halaman, dan Bapak Ibu bisa tersenyum sambil berkata pada diri sendiri, "Aku bahagia, aku bisa menjaga diriku." Itulah makna kemandirian yang sesungguhnya. Bukan hidup sendirian, tetapi hidup tanpa membebani. Kita belajar bahwa tubuh yang sehat memberi kita kemampuan untuk bergerak. Pikiran yang tajam membantu kita mengambil keputusan terbaik. Hati yang tenang memberi kekuatan untuk melewati hari-hari sulit. Keuangan yang tertata menjaga kita dari keadaan yang berat. Dan hubungan sosial yang hangat menjaga jiwa dari kesepian. 5 kunci ini saling melengkapi, saling menopang. Seperti tiang-tiang yang membuat rumah tetap berdiri kokoh meski angin datang dari segala arah. Dengan memegang kelimanya, kita sedang membangun rumah masa tua yang aman, nyaman, dan penuh martabat. Saya percaya setiap bapak dan ibu mampu menjalani 5 langkah ini. Tidak peduli usia saat ini 60, 70, atau bahkan 80 tahun lebih. Selama masih diberi napas, selalu ada kesempatan untuk memperbaiki diri. Bahkan 1 langkah kecil hari ini bisa menjadi perubahan besar di masa depan. Jangan tunggu sempurna, jangan tunggu nanti. Mulailah dari apa yang bisa dilakukan. Karena kebiasaan kecil hari ini adalah hadiah besar untuk diri kita beberapa tahun ke depan. Dan sebelum kita akhiri perbincangan hari ini, saya ingin mengajak Bapak dan Ibu berbagi sedikit cerita dari 5 kunci hidup mandiri tadi. Menurut Anda, kunci mana yang paling penting? Atau mana yang ingin Bapak Ibu mulai terlebih dahulu? Silakan tuliskan di kolom komentar. Cerita Bapak dan Ibu mungkin bisa menjadi inspirasi bagi sahabat-sahabat usia senja lainnya yang sedang berjuang untuk hidup lebih mandiri.